Jadi jangan terbalik. Biasanya yang kami alamin sebagai pastor, mengkonseling, orang nggak bahagia karena ini terbalik-balik. Istrinya nomor 2, suaminya nomor 3. Jadi istri yang memimpin, keputusan di istri, semua di istri, suami di sini. Bahkan suami, istri di sini ya, memimpin semua. Istri yang kerja, provide. Padahal istri boleh bekerja, tapi sebenarnya dia tuh menopang. Bukan yang utama, itu suami. Di sini suami, provide for family. Lalu children, love parents and obey parents. Di sini anak mengasihi orang tua dan taat kepada orang tua. Kalau ini dilakukan dan benar urutannya, maka Bapak Ibu akan bahagia. Itu tadi feel like heaven di surga. Yang berikut, waktu kita udah melakukan ini Bapak Ibu, misalnya nih ya, ini enggak begini yang dalam keluarga saudara, enggak apa-apa, kita masih bisa benerin. Kita masih bisa yang salah kita benerkan. Kita lakukan yang baik. Visi keluarga, setelah kita dalam keluarga, Bapak Ibu, kita perlu punya ada panggilan Tuhan bagi kesatuan suami istri. Visi keluarga apa? Kalau misalnya Bapak Ibu bilang, ya pastor saya enggak ada visi keluarga. Hidup saya ya lewatin aja. Punya anak, cucu, cicit, ya mantu nikmati aja bahagia. Sayang, kenapa? Karena hidup saudara akan seperti kebanyakan orang lain. Tidak ada destiny Tuhan, tidak berdampak, tidak signifikan. Padahal hidup kita itu hanya satu kali, kita nggak ada reinkarnasi ya Bapak Ibu. Oh aku hidup ini nanti hidup berikutnya aku bisa melakukan ini. No, hanya satu kali hidup kita. Karena itu mari kita sebagai keluarga punya visi keluarga. Contoh ya, oh visi keluarga saya diberkati untuk menjadi berkat. Saya mau menjadi berkat. Contoh lagi yang lain, saya visi keluarga kami mau menolong anak-anak yang putus sekolah, anak-anak yang miskin, saya mau lakukan itu. Saudara saya punya temen, ya dia bilang begini, Bu Teti saya pengen menolong anak-anak di Papua untuk program Adopt a Child. Lalu dia support 40 anak. Karena visi hidupnya itu, dia mau menolong anak-anak yang miskin. Wah itu luar biasa. Ada lagi, saya pengen jadi berkat buat lansia, buat usia emas. Ya jadi ada yang cerita, nanti pastor doain ya, kami mau bikin daycare. Supaya orang tua tuh yang kesepian gitu, anak-anaknya sibuk, orang tua bisa datang di situ, bisa fellowship, bisa main bareng, bisa makan. Oke, saya doain biar nanti Tuhan lakukan lewat keluarga kamu. Jadi ada banyak visi hidup, visi keluarga. Menjadi berkat bagi pekerjaan misi Indonesia dan dunia itu contoh. Oh pastor, keluarga kami ini mau jadi keluarga misi, kami mau memberkati orang-orang yang membutuhkan. Wah itu keren. Jadi ada visi keluarga, bukan hanya keluarga. Kalau ditanya apa visi keluarga? Enggak ada pastor. Sayang ya, jadi mari kita lihat supaya kita mau punya visi keluarga. Nah tadi saya bilang berkorban bagi pasangan. Karena kenapa? Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Kita tahu Tuhan Yesus begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang menerima dia tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16, berkorban. Ya saya ada satu foto, coba ditampilkan, ini lucu ya fotonya. Ini suami saya berkorban secara fisik menanggung beban. Menanggung beban ya itu bebannya kira-kira 160 kilogram. Jadi itu di Bali 2016, jadi waktu foto ya dia gini terus ayo cepet udah selesai langsung gitu. Karena berat sekali ya, kita 4 orang tumpuk, kalau yang di situ 53 kilo. Jadi itu berkorban, menanggung beban, itu yang Tuhan mau. Kenapa? Karena ketika lilin mau terus-menerus menerangi, dia harus terus-menerus menghancurkan diri. Bapak Ibu kalau lilin ya, waktu Bapak Ibu bakar lilin, itu nggak mungkin ya dia memberikan cahaya tapi lilinnya tuh nggak hancur. Terus lilinnya tetap aja gitu, itu bukan lilin beneran, lilin palsu ya. Tapi itu pasti akan hancur, makin sampai habis.
Ketika garam mau terus-menerus mengasini, dia harus terus-menerus melelehkan diri. Tanpa penyangkalan dan pengorbanan diri, tidak ada berkat bagi orang lain, tidak ada kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat peran suami. Efesus 5, 25-28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Jadi ini firman Tuhan, kasihi istri. Apa peran suami? Ada 3. Pertama sebagai imam. Suami-suami engkau tuh imam dalam keluarga. Engkau yang memimpin keluargamu, memimpin ibadah dalam keluarga, memimpin mesbah keluarga. Bertanggung jawab sebagai wakil Tuhan dalam keluarga, menghadirkan Tuhan dalam keluarga. Kalau misalnya contoh praktis, hari Minggu, wah ibadah, maka imam keluarga bilang, semua ibadah ya dari hari Sabtu nih. Besok semua ya anak-anak remaja flame. Kalau punya anak di SLCC Kids ingat besok kita ibadah. Jam segini kita berangkat. Papi gak usah lah aku ada acara ini. Ibadah dulu setelah itu boleh ikut acara misalnya. Itu imam. Jadi imam adalah membawa keluarga kita kepada Tuhan. Membawa istri anak-anak kita kepada Tuhan. Mendoakan mereka, mengajak mereka closer to God. Lalu membawa Tuhan kepada istri dan anak-anak, mengajarkan firman Tuhan, memuridkan mereka, ajarin anak-anak kita firman Tuhan itu imam. Yang kedua sebagai nabi, suami sebagai nabi artinya mengerti kehendak Tuhan, mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan dan mengarahkan anggota keluarga untuk selalu mengerti apa yang merupakan kehendak Tuhan. Saya ingat ya ada satu case kemarin seorang di jemaat tuh ditawarin pelayanan. Saya bilang gini, kamu diskusi dulu sama suami sambil kamu berdoa. Lalu dia datang ke saya berapa hari kemudian dia bilang waktu aku ngomong sama suami, suamiku bilang kalau kamu masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan ambil itu, saya support. Nah ini suami yang nabi mengarahkan kepada istrinya untuk masuk dalam kehendak Tuhan. Jadi bukan yang udah gak usah ribet kamu mengurusin itu, orang kita urusin anak kita aja udah nggak sempet. Gak usah lah, gak usah terlalu pusing seperti itu. Jadi ini suami sebagai nabi membawa istri anak-anak masuk dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga suami sebagai raja. Apa peran sebagai raja? Di sini dia bertanggung jawab atas keluarganya, semua kebutuhan keluarga. Saudara, ada suami-suami yang mungkin dia bilang, ya udah istrinya aja yang kerja, aku nggak usah lah kamu yang cari uang. Bayar uang anak sekolah, ngontrak rumah atau beli rumah, semua istri. Ini nggak memenuhi sebagai raja. Ingat, sebagai suami, apapun pekerjaan yang kita lakukan, mau sesulit apapun, kita kerjakan. Kenapa? Kita sebagai raja, kita yang memenuhi kebutuhan keluarga. Ini sebagai raja. Istri bekerja boleh, tapi istri itu hanya penopang gitu ya. Kayak saya juga bekerja dengan apa yang saya lakukan, menghasilkan uang, tapi bukan saya yang utama. Suami saya yang utama. Suami-suami, mari engkau bekerja, engkau memenuhi kebutuhan keluargamu. Jangan engkau bilang, ya udah ada istriku, biar istriku aja yang kerja. Kasihan loh. Itu enggak sesuai firman Tuhan. Mari suami-suami, mari calon-calon suami ingat, kalau engkau belum bisa bertanggung jawab bekerja, enggak usah menikah. Enggak usah menikah, belum kerja, belum bisa kasih makan anak orang, enggak usah nikah dulu. Engkau harus bekerja, engkau harus punya uang, karena itu adalah peran sebagai raja. Apalagi sebagai raja, suami itu menolong istri. Mam, ada yang bisa saya bantu? Coba sekarang bilang, ini yang pasangan-pasangan ya, datang, coba bilang sebelahnya. Mam, ada yang bisa aku bantu?
Ini kata-kata bagus loh. Ya coba bilang sebelahnya, ada yang bisa aku bantu? Gitu ya, di rumah. Suami saya sering ngomong gitu loh. Ted, ada yang aku bisa bantu? Aman-aman, aku bilang aman. Nanti kalau aku perlu bantuan, aku tak panggil kamu. Bener, kalau saya lagi sibuk, saya lagi banyak pesanan kue gitu ya. Saya ingat suami saya datang, ada yang aku bisa bantu Ted? Enggak, aman-aman. Itu raja, membantu menolong istri. Jangan sampai istri udah kepala di bawah, kaki di atas, si suami lagi di kamar main game. Aduh, gitu ya. Gitu. Main game, biarin aja istrinya, kesian ya. Jadi harus membantu suami sebagai raja, nanyain mamanya, istrinya, ada yang bisa saya bantu, apa yang perlu saya bantu. Sekarang kita lihat video ini, video 2 menit silakan, bagaimana seorang ayah memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Silakan. We used to love. Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything. So why Jangan don't menjadi we ayah yang go malas. somewhere only we know? Somewhere only we know. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my Mengalami pain dalam pekerjaan, sat by the river demi and anak, it made me keluarga. complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. Ya, jadi kita mau belajar menjadi imam, nabi, dan raja. Sekarang kita lihat peran istri, bagian istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi kata tunduk itu bukan hai istri tanduk suamimu, tapi tunduk. Dipakai kata submisif ya, hupataso, artinya berada di bawah kedudukan seseorang karena pengabdian. Jadi kita sebagai istri mengabdi kepada suami kita. Tunduk artinya menempatkan diri di bawah otoritas suami. Ketika keputusan dibuat, suamilah yang menentukan. Kita bisa kasih masukan, kita bisa kasih ide, tapi suami adalah the last final keputusan yang dibuat. Bapak Ibu suka dengar ya, kadang kalau kita tanya, yuk kita lakukan ini, bentar ya Pak, saya tanya istri saya dulu. Kita gini, bentar ya tanya mami dulu. Anak-anak juga gitu, Pak gini-gini, tanya mami deh sana. Ini tanya mami deh sana. Bapak Ibu sebagai suami perlu dialah pengambil keputusan terakhir. Kita sebagai istri bisa memberikan segala macam ide, tapi ingat suami yang memutuskan. Jadi kalau di ruangan ini nggak ada istilah SSTI. Suami-suami takut istri nggak ada. Itu di luar sana. Tapi di sini semuanya istri-istri submit sama suami. Ya, submit kepada suami.
Wanita bukan diciptakan dari kepala pria supaya mengepalai dia. Bukan dari kakinya supaya diinjak-injak, melainkan dari sisinya supaya berdampingan dengan dia. Di bawah lengannya supaya terlindung dekat kepada jantungnya supaya dikasihi. Bapak Ibu tahu waktu Adam dan Hawa, Hawa diciptakan tuh dari tulang rusuknya Adam. Apa fungsi tulang rusuk? Kalau lihat gambar ini, tulang rusuk itu memproteksi hati, yang melindungi paru-paru dari semua serangan-serangan. Jadi fungsi istri itu adalah apa? Dia melindungi suaminya. Dia tahu semua kelemahan suaminya. Dia tahu bagian-bagian yang lemah dari suaminya. Dia membela pasangannya. Dia memproteksi suaminya. Itu fungsi istri. Makanya penolong yang sepadan. Kata firman Tuhan, Kejadian 2:18. Aku akan memberikan bagimu penolong yang sepadan. Sekarang saya tanya, kalau penolong berarti istrinya lebih kuat atau lebih lemah dari suaminya? Halo ibu-ibu, bapak-bapak? Lebih kuat karena dia penolong. Jadi dia yang menolong. Kalau misalnya gini ya, orang bilang gini, gimana caranya kamu menjatuhkan si A misalnya, Pak Irwan misalnya dijatuhkan. Maka saya sebagai istri, saya akan bisa menjatuhkan dia karena saya paling tahu kelemahan dia. Saya tahu di mana kalau saya begini dia pasti hancur. Itulah istri. Jadi ibu-ibu mari kita support suami kita lindungi suami kita jaga suami kita bela suami kita. Karena kita itu adalah tulang rusuk yang melindungi. Nah mari kita masuk ke kata penolong. Aku akan menjadikan bagimu penolong yang sepadan. Kata penolong dalam bahasa Ibrani, karena ini perjanjian lama itu eser. Ya, artinya apa? Artinya pemberian yang berharga dari Allah kepada wanita. Pengertian eser itu bukan pembantu. Ya, tapi helper, penolong. Ada 4 pengertian eser. 1 partner rohani. Jadi ibu-ibu kita baik sebagai istri maupun calon istri, siapkan dirimu menjadi partner rohani. Engkau yang menolong suamimu mengerti hal-hal yang rohani. Engkau mendoakan suami, mengarahkan dia dekat kepada Tuhan. Ngomong kalau dia mau jatuh dalam dosa, dalam pekerjaan, dalam bisnis, engkau bilang jangan. Gitu ya. Jangan, engkau bilang lakukan aja yang penting dapat banyak uang. Nah itu bukan eser, partner rohani. Yang kedua itu rekan sekerja. Jadi rekan sekerja artinya istri itu menjadi rekan dengan suami, melahirkan generasi berikutnya yang takut akan Tuhan. Mendidik anak-anak, mendoakan anak-anak, membawa anak-anak pada jalan Tuhan. Itu fungsi istri eser yang kedua. Yang ketiga orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Suami itu harus ada rasa aman dan bisa ngobrol sama kita sebagai istri. Jadi jangan sampai gini, suami bilang aduh aku kalau ngomong sama istriku ya aku takut. Takutnya dia ngambek. Takutnya dia marah, takutnya dia kesel. Kasihan ya. Jadi akhirnya dia curhatnya sama sekretaris di kantor. Nah ini ya cikal bakal selingkuh. Tapi kalau suami tuh dia punya kegagalan, dia punya kelemahan, dia punya frustrasi, dia punya kekecewaan. Aku mau ngomong sama istriku karena dia memberi rasa aman. Dia memberi rasa aman, dia bisa dipercaya. Dia orang kepercayaan saya yang paling dekat. Seharusnya gitu. Bapak Ibu saya sama Pastor Irwan sering sekali, saya sering cerita kesedihan saya, kekecewaan saya, dia tahu semua. Dia juga begitu. Jadi kita aman bisa cerita. Jangan takut untuk terbuka apa yang kita rasakan kepada pasangan kita. Orang kepercayaan itu eser. Yang terakhir pendamping. Teman dekat yang memberi inspirasi dan hal-hal yang membangun. Saya kasih video ini, foto ini karena memberi inspirasi. Waktu suami saya udah selesai sekolah, waktu itu saya dukung dia. Ngambil S3, dia pergi pulang malam, saya di rumah dengan anak-anak. Setelah itu dia selesai, dia bilang sekarang giliran kamu. Kamu yang sekolah, saya support. Ini saling mendukung, mendampingi. Jadi sebagai pendamping kita memberi inspirasi, temenin suamimu. Ibu-ibu, temenin suamimu.
Temenin makan, temenin jalan. Kalau suamimu bisnis pergi keluar kota sering temenin dia waktu dia pergi keluar kota. Kenapa? Jangan terlalu lama dia pergi sendiri, engkau ada di situ menemani. Ini pendamping, menemani. Menemani dalam masa sulit, menemani waktu sakit, waktu dia PHK, engkau temanin. Mungkin engkau yang kerja waktu dia lagi ngalamin PHK. Temanin, masakin makanan, bikinin teh, bikinin jus, mungkin bikinin kue kesukaan dia, temenin suamimu. Ayo sekarang suami bilang sama istri, lu temenin gue ya sering-sering ya, temenin. Jangan sampai, aduh sibuk gue urusin anak, udah lalu pergi sendiri. Kasihan ya, suami itu butuh ditemenin, beneran. Amin bapak-bapak, mau ditemenin istri? Amin, temenin istri ya. Temenin, lagi suaminya butuh ditemenin, pendamping. Jangan sampai kondangan nih, ya udah lu pergi sendiri ya, gue lagi sibuk. Aduh kasihan pergi kondangan sendiri, pergi kemana sendiri, ditemenin. Kesimpulan, feels like heaven, saya minta tim musik maju ke depan. Dapat terjadi dalam pernikahan jika suami istri mengenal dan mengalami kasih Yesus. Ingat tadi, yang utama tuh Tuhan, kita nggak bisa mengasihi. Hanya Tuhan yang memampukan kita memberi kasih. Eros, filia, storge, dan agape. Istri berkorban dan suami istri berkorban membagikan kasih dalam keluarga. Suami istri melakukan fungsi sesuai firman Tuhan. Suami sebagai imam, nabi, dan raja. Dan istri tadi yang 4 poin itu. Maka engkau akan mengalami kebahagiaan dalam keluarga.